Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia dan nikmat yang begitu berlimpah yang kita rasakan hingga saat ini, terutama nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat kesehatan, yang semoga dengan nikmat yang begitu berlimpahnya, kita terus bersemangat untuk memperbaiki amal ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita, semoga termasuk umatnya yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah teman-teman pada kesempatan kali ini Nikmah akan menyampaikan belajar mengambil hikmah gitu ya dari tokoh pewayangan yang seringkali disebut dengan nama Punokawan. Nah, jadi Punokawan ini familiar dengan 4 tokoh. Oh, sebelumnya asal-usul wayang dulu. Jadi wayang ini sebenarnya adalah salah satu media dakwah dari salah satu imam yang 9, yaitu adalah Imam Sunan Gunung Jati. Ya. Kemudian biasanya penyebaran wilayah dakwah menggunakan wayang ini ada di wilayah Jawa, baik di Jawa Tengah, Jawa Barat, pun juga di Jawa Timur gitu. Dan Punokawan ini ada 4. Yang pertama itu adalah Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ini adalah karakter wayang yang merupakan gubahan dari para wali. Kalau ditelisik lebih jauh gitu ya, wayang itu sebenarnya ya ada gitu dari Hindu gitu. Jadi kan kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada Mahabharata atau misalnya kayak apa lagi ya? Iya, Ramasinta, Anoman Obong gitu ya. Macam-macam lah, yang belum pernah dengar ya kalau bingung sedikit mohon maaf. Jadi digubah gitu biar enggak menyelisihi ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, itu enggak menyelisihi dari aturan Islam gitu. Makanya oleh Wali Songo, yaitu yang utamanya adalah Sunan Kalijaga, diubah dengan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Nah, yang nantinya di dalam nama-nama 4 tokoh ini atau lakon itu ada maksud dan tujuannya yang nantinya mereka biasanya memiliki peran yang seperti ini. Nah, insya Allah Nikmah akan sampaikan lebih lanjut. Dan jalannya pementasan wayang ini ada yang menjadi sutradara, yaitu namanya Pak Dalang. Yang mengiringi biasanya ada banyak permainan musik gitu yang itu dipukul, ada gamelan, ada gong, macam-macam lainnya, dan ada yang mengiringi itu namanya sinden. Tapi citranya gitu, maksudnya di masyarakat itu tergambar kalau sinden ini seorang perempuan yang dimana itu ya karena nyanyi ya, maksudnya kemayu lah gitu. Eta apa ya? Kemayu itu genit gitu. Iya gitu. Tapi sebenarnya ada pergeseran gitu, maksudnya dari yang Wali Songo sebenarnya mungkin nggak begitu, cuman di masyarakat sekarang terjadilah pandangan bahwa ada yang bergeser gitu. Ya. Nah, Semar ini di dalam Islam
itu berasal dari bahasa Arab, yakni ismar, yang artinya paku. Fungsi paku adalah sebagai penguat atau pengukuh sesuatu yang terancam goyah. Kalau nanti teman-teman cek di gambar yang Nimah kirimkan di WhatsApp grup kita, gambarnya semar itu, bentar, dia bentuknya badannya bulat, enggak bulat sih, apa ya gimana? Berisi. Nah, dia berisi terus ya dia pantaslah kalau misalnya bisa menjadi pengokoh gitu karena dia dari fisik digambarkan fisiknya itu dia bentuknya kokoh gitu daripada tokoh-tokoh yang lainnya nantinya. Kemudian Semar ini ibarat ajaran Islam untuk memperkuat ketauhidan orang-orang yang dulunya misalnya menganut keyakinan menyembah kayak pohon atau misalnya tempat-tempat yang dikeramatkan gitu. Itu di Jawa dulu sangatlah kental akan itu dan ada juga yang masih menggunakan percayaan Hindu, Buddha ataupun dewa-dewa gitu. Bahkan mungkin ada yang bilang Dewi Sri gitu kalau mau panen padi ya. Sri itu salah satu bahasa Jawanya dari padi gitu. Itu Dewi Sri disebutnya kadang kayak gitu. Nah, ini juga sesuai dengan bahwa Islam adalah pengukuh pengukuh yang menjamin keselamatan umatnya di dunia dan juga di akhirat gitu. Terus apabila digambarkan nanti di misalnya pas nonton wayang itu biasanya ada kayak konflik gitu. Terus nanti dari para tokoh-tokoh yang lainnya nanti akanlah dimunculkan si Semar ini. Maksudnya kayak dia itu yang menyampaikan kandungan-kandungan dari keislaman gitu biar seseorang yang sedang goyah atau ada perpecahan di tengahnya itu nanti akan mendapatkan pencerahan dari apa yang disampaikan si Semar ini gitu. Nanti dia menyampaikan nasihat-nasihat dan atau bisa seringkali dia juga dijadikan sebagai panutan meskipun dia orang bukan terpandang gitu, tapi sama masyarakat yang selevel dengannya gitu dia dijadikan yang kayak diikuti omongannya gitu. Dan cara pendekatannya kepada masyarakat itu bukan bersifat menggurui, yaitu tadi dengan menyampaikan pesan, meskipun mungkin ada kayak bercandanya, tapi di dalamnya ada kandungan-kandungan ajaran Islam gitu. Dan Semar ini merupakan representasi dari sosok yang tadi itu sebagai pengokoh, makanya dia memiliki pribadi yang matang dan teguhnya akan kepribadiannya dia gitu. Maksudnya dia kokoh punya pegangan. Kalau misalnya kan ini maksudnya kemungkaran ya kemungkaran gitu, tidak bisa dikatakan itu gimana sih? Kok aku keringet dingin? Ya jadi kalau suatu itu hal salah, maka dia tidak akan mentolerir atau memberikan kelonggaran gitu ya. Makanya itu salah gitu. Cuman di sini dia juga tidak bersifat kayak membenturkan gitu, biar masyarakatnya nggak kaget gitu. Kemudian tokoh yang kedua adalah Gareng. Nah, Gareng itu punya nama lengkap, yaitu adalah Nala Gareng. Dia ini dikisahkan sebagai anak pertama dari Semar. Nah, Nala Gareng ini diambil juga dari bahasa Arab, yaitu Nal Korin, yang artinya memperoleh banyak teman. Nah, dalam konteks dakwah, tugas para wali sebagai perintis syiar Islam di Jawa adalah untuk mendapatkan kawan sebanyak-banyaknya demi kembalinya ke jalan Allah. Gitu. Jadi, dari para wali songo ini kalau ditelisik lagi, semuanya nggak dakwah di masjid gitu, tapi ada yang sangat beragam. Ada yang beliau sampai ke warung kopi, maksudnya nemenin orang-orang yang nongkrong ibaratnya jauh dari masjid gitu. Tapi Wali Songo juga menyentuh dakwah itu gitu. Jadi biar banyak
orang gitu memperoleh banyak jamaah gitu yang untuk kembali ke jalan Allah gitu. Dan Nala Gareng ini digambarkan sebagai sosok yang cacat secara fisik. Kalau nanti teman-teman lihat di gambarnya, nah si Gareng ini itu tangannya bengkok. Gimana ya? Kalau kita kan lurus gini ya gitu. Nanti di sininya tuh kayak dia habis jatuh terus si ininya nggak lurus lagi gitu. Itulah si Gareng gitu. Terus Gareng ini telah mencapai tingkat di atas manusia biasa. Jadi saking biasanya dia, maksudnya ya udah fisik kurang, penampilan juga bukan orang kaya, jadi ya udah biasa banget sebenarnya gitu. Dan dia sudah meninggalkan hal-hal yang kayak ketenaran, harta, dia udah nggak tertarik akan itu, hal-hal duniawi gitu. Dia tidak memiliki keinginan untuk memiliki apapun yang dilihatnya, serta melambangkan kejujuran gitu. Nah, selain tangannya yang tidak sempurna, maksudnya nggak lurus gitu ya, bagaimana umumnya, wujud fisik kurangnya dia yaitu adalah matanya juling. Ada yang tahu? Jadi misalnya bola hitamnya satu ke sana, satunya kemana gitu, nggak. Kalau kita kan ngelirik ke kiri, semuanya ke kiri. Nah, dia itu kayak malah satunya nggak sinkron kanan kirinya gitu. Tangannya cekok tadi ya, bengkok, dan kakinya pincang. Nah, disitulah terkandung makna yang mendalam. Jadi, manusia hendaknya cermat dalam bertindak, tutur kata harus terukur, pandangan mata wajib dijaga. Jadi, di sini meskipun dia kan maksudnya digambarkan matanya itu juling, tapi itu menandakan bahwa kita dikasih penglihatan itu harus dijaga gitu. Dan kakinya ini meskipun dia digambarkan pincang ini, kan kalau orang pincang jalannya kesusahan ya, maksudnya nggak bisa cepet kayak yang normal gitu. Nah, di sini itu juga ada hikmahnya bahwa setiap kita diajarkan untuk ketika melangkahkan kakinya itu agar hati-hati, agar tidak terjerumus ke dalam jalan kemaksiatan gitu, atau dalam jalan yang tidak Allah ridhoi gitu. Kemudian yang ketiga adalah Petruk. Nah, kalau Gareng anak pertama, si Petruk ini adalah anak kedua, atau di sini adiknya dari Gareng. Gitu. Kata Petruk ini berasal dari bahasa Arab juga yang katanya fatruk, merupakan kata pangkal kalimat pendek dari sebuah wejangan yang berbunyi fatruk kulaman siwallahi. Artinya tinggalkan apapun selain Allah. Yang kemudian diterapkan oleh para wali maupun kalangan ulama pada awal dakwah Islam di tanah Jawa. Nah, Petruk ini digambarkan serba tinggi atau panjang. Jadi kalau ada orang bilang itu orang kok kayak tiang listrik gitu ya, maksudnya tinggi banget tapi nggak berisi gitu ya. Dia tuh tinggi, panjangnya dari hidungnya mancung, mungkin kalau orang sekarang gitu, lehernya juga panjang, tangannya panjang tapi bukan panjang tangan di sini ya. Badan hingga kakinya itu semuanya tinggi gitu ya. Petruk juga digambarkan sebagai sosok yang santai, tanpa beban, dan selalu ceria. Ciri-ciri fisik dan sifat inilah yang kemudian memunculkan istilah kantong bolong sebagai julukan si Petruk. Karena saking kayak slow banget orangnya, kayak I'm okay gitu misalnya gitu. Jadi sampai dijuluki sebagai kantong bolong. Nah, filosofi dari kantong bolong ini adalah bahwa ada yang dimasukkan akan hilang atau jatuh tak berbekas. Artinya seluruh apa yang kita punya gitu ya, itu adalah titipan Allah semata. Fisik yang maksudnya sekarang jadi representasi orang yang punya fisik bagus terus langsing tinggi gitu ya, itu semuanya nggak akan berbekas kalau Allah ambil gitu. Semua nggak akan bertahan lama. Tinggi, terus kurus, itu nanti bisa hilang ketika sudah tua. Yang tinggi tadinya dia kuat itu akan menjadi lemah gitu kan, perlahan akan hilang dan itu bersifat sementara. Nah, dengan filosofi tersebut sosok Petruk menjadi perlambangan manusia yang menjalani kehidupan apa adanya dan penuh keikhlasan gitu. Roman Petruk yang
selalu gembira memuat makna bahwa kita hendaknya selalu berusaha membuat orang lain berbahagia. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang beri manfaat kepada sesamanya gitu ya. Jadi menebarkan senyum aja di dalam Islam udah sebagai sedekah gitu ya. Jadi kalau kita ceria, kita berusaha membahagiakan orang lain itu adalah sifat yang baik gitu. Kemudian yang keempat adalah Bagong. Nah, dia adalah anak bungsu gitu. Jadi Bagong ini asal katanya yaitu bago yang artinya berontak. Kalau yang tadi udah nurut-nurut gitu ya, maksudnya. Nah, berontak di sini artinya memberontak terhadap kebatilan atau kemungkaran. Tapi memberontak di sini bukan kepada orang tuanya, tapi dia memberontak akan adanya kebatilan dan kemungkaran di tengah-tengah kehidupan dia. Nah, Bagong adalah tokoh yang penyedap cerita. Dia digambarkan sebagai sosok yang terus terang, belak-belakan. Kayak misalnya kalau orang apa yang dia rasakan atau apa yang dilihat gitu ya, dia nyablak aja gitu ngomongnya gitu, nggak senggan-senggan buat melontarkan kritikan untuk merespon segala sesuatu yang dianggapnya tidak pada tempatnya. Jadi kalau di Jawa disebutnya certa belaka gitu, makanya ya udah yang apa harusnya dia, makanya yang dia ketahui gitu ya, dan apa yang dilihat tidak sesuai gitu dan syariat Islam, dia akan ngomong langsung gitu, gitu, to the point. Nah, versi lain dari pemaknaan asal kata Bagong adalah bako, yang berarti kelanggengan atau keabadian. Filosofinya, kehidupan di dunia hanya sementara, sedangkan yang kekal adalah kehidupan di akhirat. Maka manusia hendaknya melakukan segala hal yang baik selama hidup di dunia sebagai bekal untuk kehidupan selanjutnya di akhirat nanti. Begitu, teman-teman sekalian, kedalaman makna dari tokoh Punakawan. Jadi menunjukkan bahwa para wali ini mempunyai alasan kuat gitu ya, memakai wayang sebagai sarana dakwah. Dan semoga ada kebermanfaatan yang bisa diambil dari penyampaian Nikmah pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya Nikmah mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.